kasih Tuhan Yesus. Kami telah meminta-Mu Tuhan, biarlah dari segala penyembahan kami Tuhan jadi dupa yang harum di hadapan-Mu Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Jemaat Tuhan, marilah kita menaikkan pujian. Yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya. Tapi kami boleh menjadi hamba kebenaran oleh karena telah mengalami karya keselamatan di dalam Yesus Kristus. Kami berdoa biarlah hari ini firman-Mu boleh menjamah kami, firman-Mu boleh meneguhkan kami, firman-Mu boleh memberikan pengharapan yang baru bagi kami, bahkan firman-Mu boleh memberikan kelegaan bagi kami. Karena kami percaya dunia tidak akan pernah memberikan kelegaan bagi kami. Hanya firman-Mu dan hanya Engkau saja, Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang terus menyediakan kelegaan demi kelegaan bagi kami. Terima kasih Tuhan, ketika firman-Mu berbicara, kami berdoa biarlah Roh Kudus-Mu boleh mematerikan itu dalam hati kami, dan itu boleh menjadi fondasi bagi kami dalam setiap perjalanan hidup kami. Arahkan setiap konsep berpikir kami, arahkan setiap hati kami untuk rindu mendengarkan apa yang Tuhan mau bicarakan buat kami hari ini. Sehingga kami pulang tidak sebagaimana kami datang. Kami pulang dengan sorak-sorai oleh karena berita sukacita yang Kau boleh berikan buat kami hari ini.
Kuduskan hamba-Mu, sucikan hamba-Mu, sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu, dan biarlah Tuhan dipermuliakan di dalam pemberitaan firman Tuhan hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Ada sukacita? Ada sukacita? Tuhan, aminnya agak-agak redup karena sudah bulan Desember ya. Bulan Desember kan sudah salah sukacita ini. Natal itu ketik-ketik jelas-jelas. Mari kita baca bagian firman Tuhan hari ini. Terambil dalam Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-26 sampai dengan ayat yang ke-38. Lukas pasal yang pertama ayat 26 sampai dengan ayat yang ke-38. Mari kita akan baca berganti-gantian. Saya akan baca ayat yang genap. Jemaat Tuhan akan membacakan ayatnya yang ganjil. Lukas pasal 1 ayat 26 sampai dengan ayat yang ke-38. Kita baca berganti-gantian. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya takhta Daud, bapa leluhurnya. Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Dan sesungguhnya Elizabeth, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Mari sama-sama ayat ini. Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Jemaat Tuhan yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, peristiwa Natal adalah peristiwa yang saat ini dirayakan sebagai peristiwa sukacita. Peristiwa yang mendatangkan kegembiraan. Peristiwa yang mendatangkan akan satu keberkatan bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Karena ketika kita mengingat akan peristiwa Natal, maka peristiwa Natal adalah awal di mana Allah berkarya dalam sejarah, masuk ke dalam sejarah manusia dan berkarya dalam sejarah manusia. Karena peristiwa Kalvari dan peristiwa kubur yang kosong tidak akan ada artinya apa-apa kalau tanpa peristiwa Natal. Natal adalah satu set yang tidak dapat dilepaskan dengan Kalvari dan peristiwa kubur yang kosong. Kalvari dan peristiwa kubur yang kosong tidak akan mungkin terjadi kalau tidak ada peristiwa Natal. Maka peristiwa Natal adalah langkah awal di mana Allah menunjukkan janji setianya bahwa dia tidak akan pernah membiarkan umatnya
tinggal terendam di dalam lumpur dosa. Nah, hari ini mari kita merenungkan bagian firman Tuhan ini dalam minggu pertama bulan Desember ini dengan tema kasih karunia di hadapan Allah. Kenapa saya mengangkat ini? Oleh karena kalau kita baca ayat yang ke-30, mari kita baca sama-sama 1, 2, 3. Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Mereka datang dan katakan pada Maria, Maria, berbahagialah engkau, shalomlah engkau, damailah engkau, karena saat ini engkau mendapatkan kasih karunia di hadapan Allah. Saudaraku, yang mengatakan ini adalah seorang malaikat yang sangat dekat dengan Allah. Oleh karena malaikat Gabriel adalah malaikat yang melayani Allah. Tidak sembarang malaikat ini diutus. Malaikat ini diutus oleh Allah. Yang seharusnya tugas malaikat ini melayani Allah dalam kemuliaannya. Namun dalam momen tertentu, di mana dalam peristiwa Natal, malaikat ini diutus oleh Allah untuk datang menyampaikan berita kasih karunia kepada Maria. Kalau kita stop di situ, maka kita akan berkata, Maria sangat berbahagia. Kenapa enggak saya? Kenapa harus Maria? Kalau dibanding dengan tempat Nazaret, di mana Maria lahir, Maria lahir dan tinggal, maka saya pikir lebih kota-kota Anjo daripada Nazaret. Kenapa harus Maria? Kenapa enggak kita? Tapi saudaraku, saat ini kita merayakan Natal dengan pohon Natal yang begitu luar biasa menariknya dan indahnya lampu Natal. Kita merayakan Natal dengan lagu-lagu yang sungguh-sungguh menggetarkan karena begitu sajunya dan indah. Tetapi Natal pertama adalah Natal yang dilalui bukan dimulai dengan kesukaan, tetapi Natal dimulai dengan sebuah pergumulan yang sangat dahsyat. Maka kalau kita stop dengan Maria mendapatkan kasih karunia, mungkin kita iri. Kenapa gak kita? Tapi jemaat Tuhan yang terkasih, seringkali kita berpikir bahwa kasih karunia adalah sesuatu yang mendatangkan keuntungan. Kasih karunia adalah sesuatu yang mendatangkan kebahagiaan. Kasih karunia adalah sesuatu yang mendatangkan sesuatu yang kita harapkan kita dapatkan. Itulah kasih karunia. Kasih karunia berkaitan dengan sebuah keberuntungan dalam hidup ini. Tapi saudaraku, apakah Natal pertama yang berdengung tentang kasih karunia? Apakah kasih karunia itu berkaitan dengan keberuntungan? Bagi saudara saya katakan iya. Kenapa? Karena Maria akan melahirkan seorang anak yang disebut dengan Yesus Kristus. Dia anak Allah yang maha tinggi. Tuhan Allah mengaruniakan kepadanya takhta Daud bapa leluhurnya. Dari ayat ke-32. Tapi saudaraku, walaupun Maria sudah tahu bahwa kandungannya itu dari Roh Kudus, walaupun Maria sudah tahu bahwa dia akan mengandung Allah yang akan jadi manusia, tapi saudaraku, pada saat itu yang tahu berita itu hanyalah Maria. Yusuf sudah tahu. Semua lingkungan yang ada di sekitarnya tidak tahu. Orang tuanya tidak tahu tentang berita ini. Dan yang lebih parah, berita kasih karunia ini diterima oleh Maria ketika Maria belum menjadi istri sah daripada Yusuf. Ini problem. Maka di sini Maria berkata, bagaimana mungkin hal itu terjadi? Ayat 34. Aku belum bersuami. Minggu lalu kita bahas tentang Zakaria dan Elizabeth. Itu terlambat Tuhan kasih, dalam tanda kutip. Di mana dalam masa tua baru Tuhan kasih. Tetapi hari ini cepat Tuhan kasih buat Maria. Kenapa? Belum jadi istri sah, Tuhan sudah kasih. Maka minggu lalu terlambat, hari ini cepat Tuhan kasih. Kenapa demikian? Hal yang indah, jemaat Tuhan yang kekasih. Ketika saya merenungkan kembali peristiwa tentang masalah kelahiran dan karya Tuhan dalam kelahiran, Tuhan begitu luar biasa. Ketika manusia pertama diciptakan, terima kasih. Manusia pertama diciptakan tanpa ayah dan ibu. Betul? Adam dan Hawa tidak punya ayah dan ibu. Yang kedua,
manusia kedua itu lahir hanya dari seorang laki-laki dan tanpa seorang perempuan, yaitu dari rusuk si Adam. Bukan pendeta Al-Mubarak, si Adam. Diambil tulang rusuknya, Tuhan pakai seorang laki-laki menghadirkan seorang manusia yang namanya perempuan. Dan ketika Allah menghadirkan saudara dan saya, Dia pakai seorang laki-laki, pakai seorang perempuan, baru lahirlah kita. Betul? Tetapi ketika Tuhan Allah menghadirkan Yesus Kristus ke dalam dunia, Tuhan Allah pakai seorang manusia yang dikatakan sebagai berjenis kelamin perempuan. Tetapi Allah tidak pakai seorang laki-laki. Dia pakai hanya seorang perempuan yang namanya Maria. Dan kandungannya Maria itu terjadi daripada karya Roh Kudus sendiri. Sehingga Allah tidak pakai seorang laki-laki. Nah, kalau kehadiran Kristus terjadi oleh karena seorang laki-laki dan seorang perempuan mengadakan sebuah hubungan, maka kehadiran Kristus bukan kehadiran karena Roh Kudus, tapi kehadiran oleh karena pengaruh dan andil daripada manusia itu sendiri. Nah, kembali kepada bagian firman Tuhan ini. Kenapa Tuhan katakan kasih karunia buat Maria? Apakah betul itu kasih karunia? Kita yang sudah saat ini merayakan Natal, kita tahu itu kasih karunia. Tapi bagi Maria belum tentu itu kasih karunia. Bagi Maria itu pergumulan. Bagi Maria itu aib. Bagi Maria itu masalah. Walaupun dia katakan dia dikandung daripada Roh Kudus, tapi jemaat Tuhan yang kekasih, walaupun Maria belum sah sebagai istri daripada Yusuf, dan dikatakan dia akan mengandung daripada Roh Kudus, tetapi Maria dalam peristiwa Natal ini, dalam kasih karunia, dia mengerti 3 hal penting yang perlu kita pelajari hari ini. Yang pertama, ayat 38 dikatakan, kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jemaat Tuhan yang kekasih, tanpa pengenalan identitas seperti ini, Maria tidak akan mungkin bisa menerima kehendak Tuhan itu. Tanpa mengerti siapa dirinya Maria, Maria tidak akan mungkin siap menerima kandungan yang akan dipakai oleh Tuhan menjadi mediator untuk melahirkan Yesus Kristus. Tetapi walaupun di hadapan Maria ada pergumulan, seonggok pergumulan, tapi dia mengerti bahwa dia adalah hamba Tuhan, maka dia siap menerima itu. Dan istilah hamba di sini adalah doulos. Doulos artinya Maria sadar bahwa dia tidak punya hak untuk hidup. Maria sadar bahwa dia tidak punya andil untuk hidupnya. Maria sadar bahwa hidupnya ini milik Tuhan, bukan milik dia. Maka ketika Tuhan pakai dia dalam kondisi di mana dia tidak mengerti, ketika Tuhan pakai dia dalam kondisi di mana harus menghadapi konsekuensi dan pergumulan, dia tidak menolak itu. Karena yang memanggil dia adalah dia Allah yang memiliki hidupnya. Allah yang adalah Tuhan dan Tuannya, dia adalah hambanya. Maka dia tidak boleh sekali-kali mengatakan tidak kepada Tuhannya dan Tuannya kalau Tuannya mau pakai dia di dalam hidupnya. Maka ketika Tuhan malaikat ini mengatakan bahwa dia akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan dia itu disebut dengan Yesus anak Allah yang mati, dan dia mengatakan bagaimana hal itu begitu? Dia tidak mengerti. Tapi status sebagai hamba Tuhan mengharuskan dia membuat data untuk menerima kehendak Tuhan ini. Maka dengan demikian dia tetap taat untuk menerima kehendak Tuhan. Saya mau katakan, banyak hal dalam hidup ini, kalau kita mau jalani dalam iman, banyak hal yang tidak bisa kita ukur dengan rasio kita. Kenapa demikian? Karena seringkali hidup iman Kristen dan kebenaran iman Kristen adalah kebenaran yang suprarasional. Suprarasional artinya kadang Tuhan membawa kita untuk mengalami suatu peristiwa yang kadang dengan logika kita tidak mengerti. Tetapi kita hanya bisa mengerti
dengan satu keyakinan bahwa kalau Tuhan menyuruh itu, maka Tuhan sanggup untuk melakukan itu. Kalau Tuhan menyuruh itu, maka saya hanya taat kepada Dia. Pada akhirnya saya akan mengerti apa yang Tuhan maksudkan di dalam kehidupan saya. Tetapi kalau orang tidak menyadari siapa pribadinya, identitasnya, maka dia akan terputar-putar dengan banyak sekali konsekuensi demi konsekuensi yang dia akan hadapi dalam hidup ini dan membuat dia akhirnya mundur dan tidak taat sama Tuhan. Saya percaya bahwa banyak sekali hidup ini yang membuat kita mundur oleh karena seringkali kita mengkalkulasi hidup ini dengan kalkulasi matematika. Kalkulasi matematika. Dan saya mengatakan, kalau Maria mau kalkulasi matematika, dia tidak akan mungkin maju. Karena kalimat yang dia katakan begini, mana mungkin hal itu terjadi? Aku belum bersuami. Artinya, saya bisa mengandung kalau suami saya tidur dengan saya, baru terjadi sebuah pembuahan. Tidak mungkin itu terjadi. Ini tidak logis bukan? Tidak akan mungkin. Dan saya mau katakan, kalimat ini sama dengan Zakaria dan Elizabeth. Ketika Tuhan bilang sama Zakaria dan Elizabeth, Zakaria, kamu akan punya anak, dan anak itu namanya Yohanes. Kemudian Zakaria bilang, mana mungkin itu terjadi? Kami kan sudah tua. Bukankah sama ini? Peristiwa Natal membawa kita untuk memahami bahwa mengenal identitas diri sebagai hamba Tuhan akan membawa kita taat kepada cara kerja Tuhan dalam hidup ini, dan tidak pernah mengkalkulasi Tuhan dengan cara matematika yang ada di dalam otak kita. Bukan berarti kita tidak pakai rasional kita. Kita pakai. Tetapi saatnya di mana kita tidak lagi bisa menggapai bagaimana cara Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita. Hanya satu yang kita harus lakukan, taat sama Tuhan, setia sama Tuhan, taat sama Tuhan. Dan saya percaya di dalam ketaatan itulah kita akan melihat apa artinya kasih karunia yang besar dalam kehidupan kita. Saya mau katakan, kalau semuanya kita kalkulasi dengan matematika, maka Allah kita hanya sebesar otak kita. Saya mulai kalimat ini. Jemaat Tuhan dikasih kasih, perhatikan kalimat saya ini baik-baik. Kalau kita mengenal identitas kita sebagai hamba Tuhan, tetapi kita hanya mengukur Tuhan berdasarkan matematika yang ada dalam otak kita, maka kita hanya memahami dan merendahkan Allah kita hanya sebatas besarnya otak kita. Padahal kita memahami Allah Tritunggal adalah sesuatu yang supranatural yang tidak dapat dipahami oleh rasio kita. Penciptaan alam semesta hanya dalam 7 hari adalah sesuatu yang di luar daripada batas pemikiran manusia. Air bah yang melanda dunia adalah suatu peristiwa yang melampaui batas pemikiran manusia. Dan banyak sekali kejadian-kejadian yang terjadi di dalam Alkitab. Dan itu sudah berdasarkan ilmu pengetahuan mereka sudah menemukan kejadian itu adalah sebuah fakta yang terjadi yang tidak dapat dinalar dengan rasio. Dan para teolog harus menerima itu. Kenapa? Karena kita memahami Allah kita lebih besar daripada dunia ini. Apalagi Allah kita diukur dengan otak kita. Maka dengan demikian, kemanapun saya katakan begini, kasih karunia Tuhan kadang terjadi dalam hidup ini. Dan manusia bisa menyadari itu. Kalau kadang peristiwa-peristiwa yang diberikan kepada kita melampaui setiap kekuatan dan batas pemikiran kita. Nah, saya katakan demikian. Karena ketika sebuah peristiwa hanya terjadi dalam kekuatan, bisa dengan kekuatan kita dan bisa dengan nalar kita, maka kita katakan itu karena saya, itu karena kepintaran saya, itu karena kekuatan saya, itu karena kebolehan saya, dan kita tidak melihat lagi itu karena kasih karunia. Tapi saudaraku, ketika itu melampaui kekuatan kita, itu melampaui pemikiran kita, itu melampaui pengalaman kita, baru kita katakan ternyata itu amazing. Itu anugerah. Itu kasih karunia yang besar di dalam kehidupan kita. Saya mau katakan, orang yang di luar Tuhan tidak akan pernah mengalami kasih karunia yang spesifik, yang merupakan pemeliharaan Tuhan, yang tidak pernah Tuhan kasih buat orang yang di luar. Tetapi orang yang di dalam Tuhan, ketika dia hidup di dalam beriman pada Tuhan, banyak kejadian dasar yang melampaui pemikiran manusia itu dialami oleh manusia atau orang percaya itu sendiri.
Jemaat Tuhan yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita tidak akan mungkin bisa taat kalau kita tidak menyadari identitas kita adalah hamba Tuhan. Otak kita tidak akan tunduk kepada Tuhan kalau kita tidak menyadari bahwa kita adalah hamba Tuhan. Perhitungan-perhitungan matematis kita tidak akan kita takutkan kepada Tuhan kalau kita tidak menyadari bahwa kita adalah hamba Tuhan. Konsep hamba Tuhan inilah yang membuat Maria, walaupun dia tidak mengerti, tapi karena dia sebagai hamba, dia taat sama Tuhan. Saya percaya banyak orang bisa bersaksi kepada orang lain kalau dia menyadari bahwa dia hidup dari kasih karunia lepas kasih karunia. Orang yang tidak menyadari kasih karunia, dia tidak akan pernah bersaksi. Saya berikan contoh. Biasanya istilah sale atau diskon itu kan sebenarnya kan itu tidak beda dengan namanya kasih karunia. Harganya sekian gitu Pak, tapi di diskon jadi sekian. Contohnya, jas itu seharga 999, tapi karena sudah beralih musim, maka dia bisa dijual dengan 900. Artinya apa? Dia sudah kasih karunia, dia kasih karunia itu sudah 9.000 lebih. Nah, ketika kita katakan sale, berarti kita sedang menunggu kasih karunia. Dengan harga sekian, dia diskon sampai sekian. Nah, itu juga manusia. Ketika Allah bisa jadi manusia, itu kasih karunia. Allah yang adalah roh, dia harus mengambil natur yang berbeda, yaitu manusia, supaya dia bisa bergaul dengan manusia, dia bisa hidup bersama dengan manusia, dia bisa mengalami apa yang dialami oleh manusia. Itulah kasih karunia. Maka satu hal yang indah, saya sedang mau menyelesaikan buku itu dan mau dicetak. Di situ saya ulas tentang kisah Natal pada mula-mula dengan judul Natal Pemberian Terbesar. Dan buku yang kedua juga sedang dikerjakan. Saya katakan di sana bahwa peristiwa Natal adalah peristiwa yang harus membuka gereja Tuhan untuk kembali menyadari bahwa Allah sangat mengasihi manusia, karena Dia adalah Allah yang Maha Kuasa, yang tidak pernah terbatas, yang adalah kekal dari Alfa dan Omega. Tetapi Dia masuk dan membatasi dirinya hanya di dalam seonggok rahim seorang Maria. Bukan itu sebuah perkumpulan. Tapi kenapa Yesus melakukan itu? Karena cintanya buat saudara dan saya. Maka kalau kita tidak mengenal diri kita sebagai hamba Tuhan, kita sedang menghina pengorbanan Kristus yang telah diberikan di atas kayu salib, dan dalam kandungan membatasi dirinya hanya dalam seonggok kandungan seorang Maria. Dan saya mau katakan, mari kita boleh sadar, Yesus melakukan itu hanya satu, supaya kita sadar bahwa kita adalah hamba Tuhan. Kita sadar bahwa kita adalah anak Tuhan. Kita sadar bahwa kita adalah milik Tuhan. Maka janganlah kita berbuat seakan-akan hidup ini bukan milik Tuhan. Kalau kita sadar bahwa kita merayakan Natal, maka seharusnya Natal mengingatkan kita bahwa kita adalah milik Tuhan. Apapun yang Tuhan tuntut dalam hidup kita, mari kita taat sama Tuhan. Mari kita setia sama Tuhan. Nah, karena di dalamnya kita akan mengerti kasih karunia Allah yang sempurna dalam kehidupan kita. Hal yang kedua yang kita boleh pahami dalam bagian ini adalah apa yang dimaksud dengan kasih karunia. Kasih karunia yang pertama boleh mengajarkan Maria bahwa dia adalah hamba Tuhan. Yang kedua adalah di dalam ayat 38 yang katakan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Ini kalimat yang sangat dahsyat. Kenapa? Ketika dia menyadari bahwa dia adalah hamba Tuhan, maka selanjutnya dia menerima kehendak Tuhan. Jadilah padaku seperti apa yang kau katakan. Maka saudaraku yang kekasih, ketika dia menerima jadilah padaku, maka dia harus siap menghadapi banyak konsekuensi. Konsekuensi yang pertama, apa kata orang lingkungan sekitarnya kalau dia mengandung tapi dia belum bersuami secara sah? Muka taruh di mana?
Pasti tempat Maria yaitu di dalam kamar, kunci pintu dan di sana. Yang kedua, konsekuensi yang kedua adalah bagaimana dengan nama baik orang tua? Kalau Maria mengandung tetapi tanpa adanya Yusuf sebagai suami yang sah, bagaimana dengan nama baik orang tua? Dan seringkali sebagian besar orang tua mengucilkan anak-anak mereka ketika anak-anak itu mengandung di luar daripada hubungan sebagai suami istri. Yang ketiga, ketika dia katakan jadilah padaku seperti yang apa yang kau katakan, maka konsekuensi yang ketiga adalah bagaimana perasaan Yusuf ketika Yusuf tahu bahwa Maria sedang mengandung, dan Yusuf tahu bahwa Yusuf tidak pernah sekalipun, jangankan melakukan hubungan sebagai suami istri, tidur dekat-dekat aja kagak. Coba saudara dan saya pikirkan, bukankah hampir terjadi di mana Yusuf secara diam-diam memiliki perencanaan untuk menceraikan Maria, bukan? Yusuf diam-diam ketika dia tahu bahwa Maria itu sudah mengandung, diam-diam dia bilang, dah, aku ceraikan dia supaya tahulah dia kalau saya ini orang jujur, saya tidak mau kompromi dengan hal-hal seperti ini. Ya, wajar itu. Mengapa? Dalam pemikiran itu Yusuf berpikir begini, Maria ini main serong, betul? Main serong dia, tidak setia dia, setiap tikungan ada dia. Setia dong? Setia dia, selingkuh tiada. Nah, supaya dia tahu saya tidak mau main dengan dosa itu. Apa yang terjadi? Yusuf punya perencanaan, bukan? Konsekuensi. Yang terakhir, yang berikut, bahwa dia akan dikucilkan daripada kaya daerah Nazaret. Setiap orang yang dianggap bersundal itu akan dibuang keluar, diasingkan daripada kota tersebut di mana dia tinggal, karena dia dianggap najis. Dan yang terakhir, dia bukan hanya disingkirkan dari kota Nazaret, tetapi dia harus dilontari dengan batu sampai, bukan setengah mati, tapi sampai mati. Karena dikatakan kalau dia ada, dia tetap tinggal dalam Nazaret, dia sedang membawa air, dan air itu terkena kepada sebuah kota Nazaret. Dan ketika dia dilontari sampai mati, dengan batu sampai mati, maka terhapuslah air itu. Nah, jemaat Tuhan yang kekasih, dalam bagian ini mengajarkan kita satu hal, bahwa kadang mengikut Tuhan itu bukan berarti tidak ada pergumulan. Dalam ketaatan mengiring Tuhan bukan berarti tidak ada pergumulan. Banyak sekali konsekuensi yang akan muncul. Tetapi mari kita melihat status sebagai hamba Tuhan, status sebagai milik Tuhan, seharusnya tidak boleh menggeser kita daripada ketaatan kepada Tuhan oleh karena konsekuensi demi konsekuensi. Banyak orang mundur, tidak setia sama Tuhan oleh karena konsekuensi demi konsekuensi yang muncul dalam pemikiran kita. Dia akan bilang begini, kalau saya taat akan Tuhan, maka akan begini, akan begini, akan begini, akan begini. Kalau saya setia ke gereja, saya setia melayani, akan seperti ini, akan seperti ini, akan seperti ini. Maka kalau akan seperti ini, maka akan jadi seperti ini. Semua mulai berkecamuk di dalam pemikiran. Tapi saudaraku, mari kita melihat bahwa orang yang taat sama Tuhan adalah orang yang tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Apa yang terjadi? Pertanyaannya, kenapa? Kekuatan apa yang membuat Maria bisa masuk di dalam rencana Tuhan? Kekuatan apa yang menjadi fondasi yang membuat Maria bisa menerima semua konsekuensi dari semua keputusan yang ada? Ayat yang ke-37 dikatakan, sebab bagi Allah apa? Tidak ada yang mustahil. Sebenarnya kalimat yang lebih jelas dikatakan begini, bersama dengan Allah tidak ada hal yang mustahil. Kalau kalimat ini ditulis dengan
Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Itu memang sudah sesuatu yang logis. Karena Tuhan itu segala sesuatu mungkin bagi Tuhan. Segala sesuatu Tuhan bisa buat. Tetapi yang lebih maha dahsyat adalah dibilang begini. Bersama dengan Allah, segala sesuatu itu mungkin. Artinya, kalau saya bersama dengan Allah, maka segala sesuatu mungkin terjadi dalam hidup saya. Nah, bukan saya yang bekerja, tapi Tuhan yang bekerja melalui saya. Maka segala sesuatu yang mungkin bagi manusia tidak bisa, saya bisa melakukan itu karena Tuhan bersama dengan saya. Hal ini bilang apa? Maria, kalau kamu sendiri yang mengerjakan ini, kamu gak mungkin bisa melakukan itu. Maria, kalau kamu sendiri yang bisa menghadapi semuanya ini, maka kau tak bisa lolos daripada semua tantangan itu. Tetapi engkau bersama dengan Allah, semua yang mungkin engkau bisa lakukan itu. Dan apa yang terjadi? Kalimat ini adalah kekuatan buat Maria untuk melangkah masuk. Menyadari dia hamba Tuhan, menyadari dia harus taat sama Tuhan, dan menyadari bahwa bersama dengan Allah segala sesuatu mungkin adanya kalau Allah menghadapi kita. Maka jemaat Tuhan yang kekasih, bagi saya berjalan dalam iman, berjalan dalam ketaatan, berjalan dalam kesetiaan pada Tuhan, baru di situ kita melihat hidup ini extraordinary. Ada hal-hal yang luar biasa yang tidak pernah orang rasakan, kita rasakan. Maria kalau tidak taat, dia tidak akan pernah menjadi seorang ibu yang disebut sebagai Theotokos, Bunda Allah. Dan kalau dia tidak taat, dia tidak dikatakan sebagai ibu yang paling berbahagia karena kandungan yang dipakai oleh Allah. Tapi saya mengatakan, ketaatan membutuhkan harga yang harus dibayar. Maka saudara dan saya, ketika kita kembali masuk dalam perayaan Natal, perayaan Natal bukan hanya bicara tentang baju baru. Perayaan Natal bukan berbicara hanya sepatu baru, kemudian pas Natal kita sengaja datang terlambat, kemudian jalannya tek toko, supaya orang lihat sepatunya apa, mereknya apa. Ternyata mereknya dari Misio Belia. Bukan itu, di sini tidak pernah ada, tapi di tempat lain saya kadang jekelnya minta ampun. Maksudnya di tempat-tempat saya dulu. Iya. Sana minta ampun kalau Natal. Kalau Natal udah mulai mikirin budget ini. Betul, itu betul. Tapi yang utama bukan itu. Betul? Apa artinya kita hitung budget, tapi hati kita tidak pernah merasakan dan tidak pernah siap mengevaluasi kembali bagaimana peristiwa Natal mula-mula. Kadang Natal membuat kita sibuknya minta ampun. Orang mulai tanya kepada tetangganya, apakah kamu punya oven? Apakah kamu punya pancake? Kira-kira berapa model? Gitu ya? Iya. Saya kadang sebel juga dengan mama saya dulu. Sebel kenapa? Karena kalau sudah Natal dia pusing cari pan model nanti dibakar sendiri. Jadi apa? Pas mau kebaktian Natal itu buru-buru sekali. Dan akhirnya apa? Hati itu kayak rasanya tidak terlalu siap untuk masuk melangkah ke dalam rumah Tuhan. Natal membuat kita sibuknya minta ampun. Akhirnya apa? Kita tidak pernah merasakan Natal yang sesungguhnya itu seperti itu. Natal yang dulu adalah Natal yang penuh dengan kesederhanaan. Tuhan datang sebenarnya dia bilang sama Maria dan Yusuf, tolong kasih saya baju baru. Tuhan dah bilang tolong pergi cari ini musim dingin ini, jadi tolong cari sepatu anti musim dingin. Tuhan dah bilang pergi cari kira-kira merek yang paling pas itu Teletubbies. Tuhan dah bilang begitu. Tetapi Natal penuh dengan kesederhanaan. Lahir di kandang yang kita, di dalam palungan dan dibungkus dengan kain lampi. Istilah kain lampi dalam bahasa Yunani adalah kain yang berbau busuk oleh karena kain yang diinjak-injak oleh binatang domba pada saat itu. Itu yang dipakaikan pada Yesus. Natal saat ini memiliki corak yang sangat berbeda dengan Natal mula-mula. Natal saat ini memiliki kemeriahan yang akhirnya menghilangkan
nilai Natal yang sesungguhnya pada saat bergumul. Natal saat ini membuat orang bergumul dengan baju baru, bergumul dengan kue macam apa, bergumul dengan bagaimana hias akan gedung ini, bagaimana pasang spanduk yang menarik, bagaimana harus menyusun lilin-lilin yang ada di depan, bagaimana menyambut pendeta supaya tidak salah langkah. Kalau langkahnya kaki kiri, jangan sampai dimulai dari kaki kanan, nanti jatuh oleh karena bis metro mini. Kadang-kadang aturan-aturan seremonial membuat orang akhirnya tidak lagi menyiapkan hati yang sesungguhnya. Bukan berarti saya katakan itu tidak boleh. Itu boleh diadakan. Tetapi jangan sampai kesibukan itu menghilangkan suasana Natal yang sesungguhnya, yaitu kita menyambut kehadiran Kristus di dalam hati. Akhirnya pas kebaktian, kita pusing sana pusing sini. Gak ada korek, gak ada ini, gak ada itu dan lain sebagainya. Akhirnya kita pusing keliling, konsentrasi untuk mendengar firman Tuhan saudara. Malam Kudus sembunyi adalah satu pujian yang sangat luar biasa. Kalau saudara dan saya merenungkan tentang lagu itu dibuat ketika orang itu pun dalam pergumulan, di mana pada saat itu dia mencari organ untuk dipakai untuk mencipta lagu pada saat bulan Desember. Tapi ketika dia memainkan organ yang tersedia di gereja itu, ternyata organ itu rusak dan tidak bisa dipakai. Akhirnya Pak, dia mencipta sendiri lagu itu tanpa organ, mencari musik yang ada di situ, mencipta sendiri, dan dia menyanyikan seorang diri di dalam gereja itu. Dan akhirnya dia menawarkan lagu ini kepada kebaktian di gereja tersebut, dan mereka sangat merasakan kekuatan daripada lagu itu tersendiri. Dan akhirnya gereja Tuhan mengangkat lagu ini menjadi lagu untuk peristiwa Natal. Lagu itu disukai dalam kesederhanaan, sehingga dengan demikian peristiwa Natal mengajarkan kita bahwa segala sesuatu dimulai dari kesederhanaan. Tuhan tuntut hanya peristiwa Natal, Tuhan tuntut hanya 3 hal. Yang pertama, Natal tidak akan berarti apa-apa kalau kita tidak sadar bahwa kita dalam milik Tuhan. Natal tidak akan berarti apa-apa kalau kita tidak sadar bahwa kita adalah hamba Tuhan. Karena kesadaran hamba Tuhan akan membawa kita untuk melangkah pada poin yang kedua, yaitu taat sama Tuhan. Jadilah padaku seperti apa yang kau kehendaki, apa yang kau katakan. Taat. Natal tidak akan ada manfaatnya dan maknanya kalau dalam hidup kita tidak taat sama Tuhan. Natal tidak akan ada arti apa-apa kalau kita tidak pernah berjalan bersama dengan Kristus. Amin. Kembali lagi saya katakan, dalam Natal 2 tahun yang lalu, temanya Natal di tengah krisis, saya sudah membahas tentang agama, Natal koreksi terhadap agama. Di mana agama pada zaman itu di istana Raja Herodes, Natal tanpa Kristus. Herodes tanya, orang bagi kita bertanya, di mana kerajaan baru lahir? Ahli Taurat dan orang-orang Farisi bilang juga di tanah Yudea, di Yerusalem, di Bethlehem tanah Yudea, Mika 5 ayat 1. Tapi apa yang terjadi? Orang Majus melanjutkan perjalanan untuk menyembah Yesus. Ahli Taurat dan orang Farisi tidak pergi untuk menyembah Yesus. Mereka lebih senang dalam istana Herodes. Mereka senang dengan kemewahan. Mereka senang dengan kilauan daripada istana Raja Herodes. Tapi mereka tidak pernah menghadirkan Yesus di dalam setiap agama yang mereka anut. Agama yang berjalan dalam seremonial, tapi agama tanpa Kristus. Saya tidak mau gereja G3 di Sion, perayaan Natal yang meriah, tapi Yesus tidak ada di sana. Saya tidak mau semua hamba Tuhan G3 kumpul, semua jemaat kumpul, tetapi dengan penuh kemeriahan, tapi Yesus tidak ada di sana. Artinya Natal itu menjadi sebuah kejijikan di hadapan Tuhan, bukan menjadi sebuah kemuliaan di hadapan Tuhan.
Saya sebagai gembala Tuhan tidak mau di tempat ini kita setia melayani Tuhan dengan semua alat musik yang lengkap. Tapi saya tidak mau jangan sampai Tuhan tidak hadir di tengah kita. Natal berfungsi kalau kita berjalan dengan Tuhan, dan banyak peristiwa dalam hidup dapat kita lalui dan kita bersama dengan Tuhan itu amazing dalam hidup. Kenapa orang lain boleh berkata Tuhan begitu amazing dalam hidup saya, tapi kenapa saya tidak pernah berkata demikian? Jangan pernah menyalahkan Tuhan dan katakan Tuhan, kenapa Engkau kasih orang itu, tapi kenapa aku tidak kasih? Allah tidak pernah bedakan. Apa itu? Memilih kasih. Kenapa? Yohanes 3:16 saya katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Allah mengasihi dunia ini, dan Allah memberikan Yesus bagi dunia ini. Artinya, kasih Yesus itu buat dunia ini siapa? Hanya masalahnya adalah kita mau berjalan sama Yesus apa enggak? Kita mau taat apa enggak? Dan ketika ada ketaatan, maka di situ ada konsekuensi perbuatan kita. Dan saya mau katakan berarti, pertanyaan yang muncul adalah, apakah pada akhirnya Maria mengalami semua konsekuensi ini kan? Dia akhirnya diomongin sama lingkungan yang ada? Apakah ditolak oleh keluarga? Apakah jadi diputuskan oleh Yusuf? Apakah dia dibuang keluar daripada Nazaret? Apakah dia dilotani dengan batu sampai mati? Jawabannya tidak. Kenapa? Semua perjalanan hidupnya di dalam rencana Tuhan. Kalau Allah katakan itu tidak jadi, kita alami, kita tidak akan pernah bisa mengalami. Dan saya mau katakan bahwa 90% kekhawatiran yang ada dalam hidup kita tidak pernah terjadi dalam kehidupan orang yang percaya pada Tuhan. Artinya apa? Berjalan terus sama Tuhan dan belajar bergantung sama Tuhan. Biarkan kehendak Tuhan yang terjadi. Mungkin saudara dan saya katakan, sampai saat ini saya berdoa, Tuhan tidak pernah jawab. Bukan Tuhan tidak jawab, mungkin karena kita sedang mengeraskan hati kita untuk mendengar suara Tuhan. Mungkin kita memasang target lebih daripada apa yang Tuhan mau. Akhirnya kita tidak menerima itu. Tapi hari ini firman Tuhan mengatakan, bersama dengan Allah segala sesuatu itu mungkin ada. Bukan kita berkarya, tetapi Tuhan berkarya dalam hidup kita. Hari ini peristiwa Maria mengajarkan kita 3 hal. Hamba Tuhan. Hamba Tuhan bukan hanya di gereja. Hamba Tuhan bukan hanya ketika kita melayani dalam gereja Tuhan, tapi dimanapun kita berada, status hamba Tuhan melekat dalam hidup kita. Amin itu. Sekali lagi, amin itu. Amin. Dimanapun kita berada, kita adalah hamba Tuhan. Kita milik Tuhan. Kita harus menyenangkan hati Tuhan. Yang kedua, Natal mengajarkan kita taat pada Tuhan adalah sebuah kemutlakan dalam hidup kita. Kalau kita tahu kita adalah hamba Tuhan, maka selanjutnya ketaatan bukan merupakan sebuah pilihan. Ketaatan bukan merupakan sebuah perbandingan. Ketaatan bukan merupakan sesuatu yang bisa kita tolak. Tapi ketaatan adalah sesuatu yang harus kita jalani dalam hidup ini. Susah senang kita harus taat sama Tuhan, karena kita milik Tuhan. Dan yang terakhir, jangan pernah berkata, ketika saya masuk ke sana, saya akan masuk sendirian. Alkitab katakan, bersama dengan Allah, segala sesuatu mungkin. Artinya, Tuhan menyertai kita sampai pada akhir zaman. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Sebesar apapun pergumulan, ingat kalau tidak pernah menghadapi sendirian. Sebesar apapun persoalan saat ini, ingat kalau kau adalah hamba Tuhan. Ingat kalau kita masuk dalam ketaatan oleh dan kita menerima konsekuensi itu. Ingat bahwa Tuhan bersama dengan kita dan tidak ada hal yang mustahil dalam hidup kita. Mari kita belajar sama Tuhan. Kalau mau mengalami hal yang amazing grace, sangat besar anugerah ini buat kita. Maka jangan pernah goyah dalam hidup kita. Taat sama Tuhan, nantikan perkara-perkara besar dalam hidup. Satu hal yang kita perlu tahu, bahwa gereja kita tidak tahu sampai kapan dia akan bangkit dari sisi finansial dan lain sebagainya. Mungkin GI3 IG kelihatannya mengalami kemajuan, tapi kita juga bertumbuh dengan pergumulan dengan GI3 yang lain. Dan kita tidak tahu 2012 itu seperti apa, betul? Kita tidak tahu 2012 seperti apa. Kita memahami bahwa seringkali saya ulang lagi, Israel dan Iran tumbuhannya hitungannya tinggi, nuklir berseluruhan satu kiri kanan.
Amerika dan Cina, tunggu saja hitungan jam, nuklir akan berseliweran kiri kanan. Istilahnya kita bernukliria. Kenapa? Banyak sekali bahan uranium yang hilang di Cina. Dan badan atom dunia, di mana Pak Victor yang dulu menjadi ketua DGP kita bekerja di sana, mengatakan bahwa Iran dan Cina mereka menghilangkan banyak sekali bahan uranium dan mereka tidak tahu kemana bahan itu sendiri. Dan alternatif akhir adalah itu akan dipakai untuk pembuatan nuklir. Dan baru-baru KTT ASEAN, Rusia datang, Amerika datang, Indonesia. Amerika datang dari satu misi meminta supaya di dekat Australia itu dibangun pertahanan untuk Amerika dan untuk Asia Pasifik. Tujuan utama menjaga ventilasi dengan Cina. Kita tak tahu 2012 saja. Bahkan muncul di YouTube dalam perhitungan Candi Borobudur dikatakan bahwa tanggal 20 bulan 12 tahun 2012 akan terjadi kiamat. Itu perhitungan menurut pemahaman daripada Islam. Saudara bisa lihat dulu. Itu kan penemuan-penemuan mereka berdasarkan perhitungan angka berdasarkan Candi Borobudur. Belum lagi kita melihat gempa bumi di mana-mana. Penembakan di mana-mana. Belum lagi teroris di mana-mana. Dan saudara, di dalam kolong langit ini tidak ada keamanan apa-apa. Mau di Indonesia tetap bicara teroris. Mau di Jepang dikatakan lempengan-lempengan di Jepang ini saling tumpang tindih satu dengan yang lain. Mau ke mana? Ke Amerika? Tunggu, angin kencang yang namanya Catherine. Biasanya Catherine itu nama manusia, tapi sudah nama angin. Mau kemana dunia ini datang? Golongan berita-berita mengeluarkan berita-berita yang menakutkan tentang kerjasama CIA dan lain sebagainya. Jordan, Pakistan, peristiwa saat ini sangat goncang luar biasa. Mau kemana hidup ini? Tapi satu hal yang tidak bagi orang percaya. Saudara dan saya hamba Tuhan, saudara dan saya taat sama Tuhan, bersama dengan Kristus segala sesuatu itu mungkin ada. Dia menyertai kita selama-lamanya. Berita Natal mengguncangkan kita, tapi berita Natal meneguhkan kita bahwa Dia datang menyertai kita. Dia datang bersama dengan kita. Dia datang untuk mengalami apa yang kita alami dalam hidup ini. Maka berita Natal membawa kita untuk tidak boleh bergeser daripada Tuhan. Karena Dia Allah yang Immanuel. Dia Allah yang berkarya dalam hidup dunia ini. Maka Dia juga berkarya dalam kehidupan saudara dan saya. Jangan kecilkan dalam hati. Apapun pergumulan, apapun masalah, bersama dengan Allah segala sesuatu itu mungkin. Mari kita melangkah secara pasti dalam tahun 2012. Orang-orang banyak ngomong tentang apa kata dunia ini, tapi kita hanya bicara satu hal. Tuhan di pihak saya tidak akan goyah. Amin. Saya mengaji dalam hidup ini. Untuk harus kodi akan kedua hal. Dalam masa Advent kedua, Allah berbicara kepada kita melalui firman bahwa Maria mendapatkan kasih karunia. Kasih karunia yang dia alami bukan sebuah keberuntungan dalam hidupnya pada saat itu, tapi sebuah pergumulan yang dia harus terima di dalam hidupnya. Tapi kita bersyukur Maria boleh diberikan hati yang menyadari bahwa dia adalah milik Tuhan dan dia adalah hamba. Oleh karena dia menyadari identitasnya,
Maka ketaatan kepada Tuhan bukan menjadi sebuah pilihan, tapi sebuah keharusan yang harus dia jalani dalam hidup. Fondasi yang membuat dia bisa melangkah, oleh karena dia tahu bersama dengan Tuhan segala sesuatu mungkin baginya. Saya tidak tahu sejauh mana pengenalan diri kita sebagai hamba Tuhan. Apakah selama ini kita sudah yakin bahwa kita adalah milik Tuhan? Apakah selama ini kita sudah yakin bahwa kita adalah hamba Tuhan? Baik ketika kita melayani di dalam gedung gereja ini, bahkan kita juga berada di luar gedung gereja ini. Apakah sungguh-sungguh kita memegang status kita sebagai hamba Tuhan? Kalau itu belum kita lakukan dalam hidup ini, mari secara pribadi kita katakan, Tuhan ampuni saya. Karena peristiwa Natal mengingatkan saya bahwa saya tidak boleh hidup dalam sandiwara, tapi saya mau sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Kalau dalam hidup ini kita tidak berani taat sama Tuhan oleh karena perhitungan matematis yang membuat kita menghukum Tuhan di dalam perhitungan kita, dan kita mengukur cara kerja Tuhan berdasarkan pola pikir kita sendiri. Secara tidak sadar kita sedang mengikat Tuhan dalam konsep berpikir kita. Hari ini kita katakan, Tuhan, aku tahu bahwa Engkau lebih besar daripada dunia ini. Apalagi jika saya ukur Engkau dengan otak saya. Otak saya tidak seberapa. Ampuni saya kalau selama ini saya meragukan pemeliharaan. Ampuni saya kalau saya khawatir dengan hidup ini dan saya tidak serahkan sungguh-sungguh kepada Tuhan, dan tidak membiarkan Engkau leluasa bekerja dalam hidup saya. Ampuni saya Tuhan, karena saya percaya ketika Engkau berjalan dengan saya, mungkin dunia katakan itu tidak mungkin, tapi ketika Engkau berjalan dengan saya, segala sesuatu itu mungkin adanya di dalam karya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini meneguhkan